Untuk mandinya itu tiap hari, tiap malam. Nah, sebenarnya untuk rawatan seperti ini ya, itu sudah kelihatan dengan pemberian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Gosobi, kita berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas pertanyaan yang masuk dari teman kita yang memiliki akun adalah Om Hikmah Ajalah. Beliau berkomentar di video dengan judul murai batu naik suhu tubuh, rawatan jangan kebalik. Pertanyaan beliau seperti ini, Om mau tanya gimana rawatan murai batu ngelowo di gantangan, ngelowo di awal terus main enak, harian jangkrik 5 pagi 5 sore, mandi tiap malam. Sudah bolak-balik settingan tapi nggak ketemu. Oke ya. Terima kasih dahulu untuk Om Hikmah Ajalah sudah mau mampir ke channel ini dan bersedia untuk berkomentar. Jadi keadaan burung murai batu Omnya ini terlihat ngelowo ketika di gantangan, tetapi lama-kelamaan itu main enak dengan rawatan pemberian jangkrik pagi 5 sore 5 itu ya, jadi 5 gitu ya. Nah, untuk mandinya itu tiap hari tiap malam. Nah, sebenarnya untuk rawatan seperti ini ya, itu sudah kelihatan dengan pemberian mandi tiap malam di situ ya. Dia itu mengalami minus suhu tubuh. Jadi untuk rawatan yang harus diberikan juga ini untuk penjemurannya itu kita naikkan, ataupun untuk pemandian malamnya itu bisa diturunkan yang biasanya itu setiap hari. Nah di situ kita bisa berikan untuk cuman 4 kali dalam 1 minggu. Nah setelah itu kita cek bagaimana hasilnya. Nah setelah membaik itu di situ kita boleh turunkan lagi menjadi 1 minggu itu 3 kali seminggu mandi malam seperti itu ya. Kemudian untuk rawatan selain dari mandi malam itu jangan dirubah, biar itu nanti kelihatan dalam perubahan rawatan kita di mandi malamnya itu ada perubahan atau tidak. Nah di situ maka juga saya punya alasan untuk rawatan selain mandi malam itu jangan dirubah, seperti mungkin ada pengembunan, mungkin ada jangkriknya 55. Nah itu jangan dirubah. Nah, jadi untuk rawatan di rumah itu poinnya mandinya itu dikurangi ataupun jamurnya itu ditambahi ya. Itu kalau rawatan untuk di rumah. Kalau pengkondisian di gantangan ya, untuk burung ini kita ablak dahulu, kita mendekat agar dia itu ngelowo sampai puas, sampai terlihat enak. Biasanya kan ya kita lihat untuk burung yang lowo dia akan ngejar. Jadi dia itu ya memang dalam kondisi seperti itu dia mengalami suhu tubuhnya itu belum naik pada level dia butuhkan ketika emosinya harus keluar. Nah untuk burung yang diablak ketika dia ngelowo sampai puas, nah kita bisa cek setelah dia nyaman, dia nggak ngelowo, dia anteng ya. Nah di situ bisa kita naikkan. Jadi ibaratnya kita buang dahulu birahinya, kita naikkan dulu suhu tubuhnya. Setelah suhu tubuhnya itu mencapai titik pada dia butuhnya itu berapa derajat, nah di situ dia akan terlihat nyaman. Kita kerodong, setelah itu kita naikkan. Nah kita cek setelah ketemu lawan bagaimana, ya. Jadi ada dua poin. Kita akan merubah di rawatan harian ataupun di pengkondisian lapangan. Dan untuk burung seperti ini, kalau ada pencolokan itu jangan ada yang namanya adalah kroto. Itu jangan ya, karena dia itu sedang turun suhu tubuh. Kalau diberikan kroto ya ini nggak akan jadi gitu ya, susah, dia akan tetap ngelowo terus. Jadi ada yang harus dibuang dulu itu birahinya, dinaikkan suhu tubuhnya dengan diablak, dia biarin dia ngelowo sampai puas, itu ada. Kemudian ada pula yang harus diberikan untuk pencolokan itu ulet Hongkong gitu ya. Jadi kita cari mana yang dia butuhkan. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ini datang dari teman kita yang memiliki akun adalah Oziji Peng. Beliau berkomentar di video dengan judul telat bongkar materi pas di gantangan. Pertanyaan beliau seperti ini, oh murai sebelum mabung enak sih, jangkrik 10 pagi 10 sore, embun tiap hari, jemur, kroto seminggu 4
kali jor kalau mau lomba di lapangan stud UH 4 dan JK 4. Nah, setelah mabung main telat gak durasi banyak jeda. Gak doyan UH sama sekali, susah jadi di lapangan. Mohon dibantu solusinya, oke? Terima kasih dahulu untuk Om Ozi Jipeng udah mau mampir ke channel ini dan bersedia untuk berkomentar. Jadi kondisi burung omnya ini setelah mabung ya, itu terlihat mainnya nggak enak, padahal terpantau sebelum mabung dianya enak. Jadi biasanya garis besarnya untuk burung murai batu yang setelah dia itu bulu baru, dia setelah mabung itu biasanya mengalami yang namanya adalah obesitas, kegemukan, bisa jadi juga birahinya naik, over birahi. Nah seperti itu, suhu tubuhnya itu turun, wajar. Karena untuk rawatan kita pas mabung itu seperti apa sih teman-teman ya, dia cuman di dalam kandang ya, nggak ada rawatan yang namanya adalah penjemuran. Nah itu wajar, nggak bisa di sauna, nggak bisa dijemur, nggak bisa diumbar seperti itu ya, dan itu wajar gitu ya. Nah dalam kondisi seperti itu, kalau kita itu pemahaman kita bahwa burung mabung harus mendapatkan nutrisi yang banyak di situ, maka biasanya untuk teman-teman itu ya pemberian extra foodingnya itu banyak. Nah jika rawatan tersebut itu benar ya, maka burung omnya ini juga wajar, dia itu ya memang kegemukan gitu ya. Ini diberikan itu jangkriknya 10 pagi 10 sore, kemudian diberikan embun ya tiap hari, kemudian jemur. Nah masih diberikan untuk variasi extra foodingnya itu diberikan 4 kali, itu jor kroto. Untuk burung ini mengalami metabolisme tubuh dia itu lambat, dia kebanyakan protein. Di situ otomatis ototnya itu belum jadi, maka juga dalam dia itu bekerja di kandangan juga banyak jeda. Suhu tubuhnya itu masih kurang, dia butuhnya itu penjemuran di situ ya, bukan extra fooding di jor, bukan ulet Hongkong, bukan ya. Karena proteinnya sudah menumpuk di dalam tubuh dia itu. Yang harus diberikan itu peningkatan suhu tubuh, peningkatan metabolisme tubuh dengan penjemuran maksimal, sauna ataupun pengumbaran. Nah jadi bisa dirawat untuk harian ya. Untuk pengumburan itu ya dikurangi gitu ya, agar suhu tubuhnya itu nggak semakin turun. Kemudian mandinya itu juga turun ya. Penjemuran kita maksimalkan dalam hal ketika dia sudah mangap, sudah gelisah, pengen keluar kandang, ya udah kita stop dan kita berikan konsisten. Di situ extra fooding juga harus turun karena ini untuk mengurangi ataupun agar birahinya itu tidak semakin naik. Nah kalaupun ada mandi itu ya diberikan pagi sebelum jemur, jadi mandi dulu, setelah itu jemur. Nah mandi sendiri kan serta-merta kita itu nggak cuman mikirkan yang namanya birahi emosi seperti itu ya, jangan. Karena mandi juga diperlukan untuk membersihkan bulu dia, untuk relaksasi juga ya, agar dia itu fresh gitu ya. Makanya ya wajar, boleh untuk burung yang over birahi, burung yang kelebihan protein, kegemukan diberikan mandi, tetapi juga waktunya itu harus tepat, yaitu apa, di pagi hari sebelum dia jemur. Karena di situ mandi penurunan suhu tubuh, kemudian kita naikkan lagi ya, kita turunkan nggak apa-apa dengan pemberian mandi. Toh kita itu bertujuan untuk merelaksasi dia, biar dia itu nyaman gitu ya, biar badan, bulu, kulit, kuku itu tidak semakin kotor ya, kita bisa berikan mandi. Jadi untuk omnya jangan pusing kalau burung ini nggak doyan OH gitu ya, nggak perlu itu OH gitu ya. Nah kemudian cek lagi untuk pengkondisian di hari H, itu harusnya untuk burung ini ya kita tetap berikan penjemuran. Nah setelah itu kita cek dengan rawatan yang sudah saya sampaikan di awal. Kita cek bagaimana cara kerja dia gitu ya, apa dia itu semakin ngotot atau tidak. Nah kalau terlihat semakin ngotot, berarti di situ untuk rawatan kita itu di harian itu sudah tepat, jalurnya sudah benar. Tinggal kita itu sedikit lagi untuk mengunci suhu tubuhnya pada posisi ataupun level yang dia butuhkan. Oke ya. Mungkin untuk pembahasan kali ini cukup itu dulu. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.